paling utama. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu atas berkat nikmatnya, berkat karunia-Nya, kita sama-sama masih dapat diberikan kekuatan sehingga kita dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami mohon izin untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan bergabung malam hari ini, baik dari pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh pimpinan majelis, lembaga maupun ortom di tingkat wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian kita malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Ayib. Disampaikan oleh Bapak Arif Jamali Muiz, kami persilahkan. Oh, Pak Isnawan. Ya, kepada Pak Ayib MCCC, Pak Ayib. Pak Ayib MCCC, Pak Ayib. Kulon derek, Pak. Deh. Oh, Pak Ayib. Siap. Kepada Pak Arif Jamali kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Isnawan, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu sekalian, pengelola pengajian Muhammadiyah with you pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kekuatan pada malam hari ini untuk mengikuti pengajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Malik Abdul Malik Raihan, Wakil Sekretaris MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih Mas Malik yang sudah berkenan untuk memberikan pengajian pada malam hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita. Bapak, Ibu, kondisi kita berkaitan dengan COVID-19 ini semakin ke sini juga tidak semakin membaik sebenarnya. Tadi siang, jam 10-an lah ya, PWM DIY, dalam hal ini MCCC membuka satu lagi layanan untuk masyarakat yang terdampak COVID, terutama yang melakukan isolasi mandiri di rumah, bisa berkonsultasi di call centernya MCCC PWM DIY. Tadi saya tanya sore yang konsultasi banyak enggak? Lumayan Pak, kewalahan, lalu kemudian dibuat grup katanya yang terpapar itu. Tadi saya minta untuk share Muhammadiyah with you di grup itu supaya setiap malam yang melakukan isolasi itu bisa mengikuti pengajian. Semoga ada Bapak Ibu yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, tidak di shelter gitu,
pada malam hari ini mengikuti pengajian, dan kita saling mendoakan di pengajian ini, di tatap virtual ini, saling menguatkan, saling mendoakan agar kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Muhammadiyah With You ini didedikasikan untuk memberikan bimbingan hati, gitu, menyapa Bapak Ibu untuk kemudian menyemangati Bapak Ibu sekalian yang sedang melakukan isolasi baik di shelter maupun di rumah, tetapi juga bagi kita semua yang juga tidak dalam melaksanakan isolasi untuk selalu ingat dan saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport dalam kondisi yang kita dalam menghadapi bencana wabah ini. Sekali lagi terima kasih Mas Malik, nanti akan memberikan materi pengajian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah selalu mendoakan bagi Bapak Ibu yang sedang terpapar COVID-19 segera diberi kesembuhan, kesehatan kembali. Bagi Bapak Ibu yang sekarang ini sehat, tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasrul minal wafatul qori wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Jamali Muiz atas sambutan dan perkataannya, memberikan kita peningkatan juga kewaspadaan bahwa COVID-19 ini masih belum menunjukkan angka penurunannya, Bapak Ibu. Semakin kita memperkuat keimanan dan keteguhan kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini tema kita adalah resilience dalam Islam yang akan diisi oleh Bapak Abdul Malik. Beliau adalah MDMC dan MCCC. Nah, maka dengan itu pada Bapak Abdul Malik kami persilahkan. Itu sudah ada atau Pak Maliknya? Sudah ada tuh. Sampun Pak kalau. Sudah bergabung. Sampun. Masih mute. Bismillahirrahmanirrahim. Qala azza wa jalla fi kitabil al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Terima kasih panitia yang telah mengundang saya untuk hari ini, dan terima kasih Pak Ayib untuk sambutan hangatnya terkait informasi terkini untuk apa yang telah disiapkan oleh MCC khususnya untuk di wilayah DIY. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir dalam kajian malam ini. Sebenarnya hal ini juga di luar dugaan saya sebenarnya. Beberapa waktu lalu tulisan saya di akhir bulan Juni, saya menulis di sebuah media online namanya Monitor Today. Pas kebetulan saya menulis terkait tentang menguatkan daya tahan mental terhadap COVID-19. Ini tulisan ini akhirnya harus saya munculkan dan saya berbagi karena melihat beberapa teman-teman dalam kondisi psikologis perjuangannya mereka, terutama teman-teman saya di lingkaran rumah sakit dan sebagainya sudah dalam posisi di mana mereka mental down ya, sudah mulai kewalahan melihat beban kerja dan daya terima terhadap berbondong-bondong banyak pasien dengan gejala COVID-19 itu, sehingga mereka mendirikan tenda dan sebagainya, dan kemudian bagaimana outreach pemikiran saya bisa tersampaikan pada mereka, dan saya kemudian harus terpaksa
menulis ini yang saya belum menemukan banyak dari teman-teman di Muhammadiyah menulis tentang bagaimana mempertahankan daya tahan mental ininya mereka. Dan diskusi saya dengan Dr. Eko ini, kemudian beliau bilang, ya udah Mas Malik tolong ngisi di pengajian pesantren COVID-19. Bolehlah Bu, kalau memang demikian harus saya mengisi. Akhirnya ya pada malam ini saya berkesempatan dan akan sharing ya terkait bagaimana kami teman-teman ini, terutama yang tidak berada di red zone khususnya di IGD ataupun di rumah sakit, tetapi yang memperbantu mereka supporting system. Mungkin kami adalah garis kedua daripada mereka. Yang itu ada teman saya, ya kami sering memanggil dia dengan julukan komandan ya. Komandan Masuri ini sangat kuat sekali dalam kemudian melakukan distribusi logistik ke berbagai wilayah dan bahkan antar pulau dan sebagainya. Tahun lalu di awal-awal kami bekerja itu sekitar kita betul-betul mengukur bahwa kemungkinan COVID-19 ini 2 tahun. Maka mentalitas kita, psikologis kita, dan bagaimana kami mengatur nafas kami itu sampai kemudian di akhir tahun 2021. Jadi ketika wabah itu muncul di tahun 2019 dan sudah ada berbagai macam modeling, bulan Maret di tahun 2020 sudah declare sebagai bencana nasional, maka berbagai informasi dari teman-teman epidemiologi melakukan modeling bahwa paling cepat setahun, paling lama bisa 2-3 dan bahkan 4 tahun. Waktu itu saya memasang mentalitas saya sampaikan kepada keluarga, kita harus siap sampai mentalitas kita ini harus kuat sampai akhir tahun 2022. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nah, di tengah-tengah inilah kami sedang evaluasi di bulan-bulan ini untuk mengukur kembali sejauh mana wabah ini akan berlangsung, seberapa lama wabah ini akan berlangsung. Kajian dari Kesmasnya UNR menyampaikan kalau orang memakai masker itu kemungkinan sampai 4 tahun ke depan. Beliau menyampaikan demikian. Kemarin ngobrol sama seorang praktisi penggiat kemanusiaan dari Arta Graha Putri. Beliau menyampaikan, dia punya hitung-hitungan sendiri, Mas, ini bounce back ekonomiknya ini bisa sampai 10 tahun kemudian, Mas, baru bisa pulih kembali ekonominya. Tapi kalau secara wabah, mungkin antara 4-5 tahun. Jadi semua sudah melakukan kalkulasinya, sudah melakukan perhitungan bagaimana mereka harus berhadapan dengan COVID-19. Sayangnya di kita belum punya ya, khususnya dari Muhammadiyah, bagaimana memperhitungkan itu. Teman-teman ahli kesehatan masih belum banyak mempunyai perangkatnya untuk melakukan. Jumat lalu saya sama beberapa lembaga yang lain juga melakukan forecasting terkait pengadaan alat kesehatan, termasuk pengadaan logistik dan sebagainya. Sejauh mana negara kita ini penyediaannya, supply chain-nya dan sebagainya. Dan kemudian sudah mulai muncul angka-angka kebutuhannya, kemampuan distribusi secara nasional. Yang paling dikhawatirkan adalah salah satu di antaranya adalah Kalimantan Barat. Sekalipun angkanya itu tidak muncul, tetapi distribusi suplai oksigen ke sana itu sangat kurang. Kemudian dicari alternatifnya, pengirimannya dan sebagainya, dan Jumat minggu ini nanti kita akan mensempurnakan hitungan kami dan kemudian komitmen kembali bagaimana ke itu. Jadi kalau kita bertanya resilience itu apa? Kalau banyak ya, ada berbagai istilah, berbagai pengertiannya ya, atau pentafsiran yang dimunculkan, dan ada dua. Satu ada resiliency yang menggunakan ENCE, ada yang non-resilient, dan keduanya ada kesamaan dan kemiripan. Satu membicarakan tentang ketahanan, yang satu membicarakan tentang ketangguhan. Dan
resilience ini memang membicarakan tentang bagaimana kita melihat ke depannya ya, mengkalkulasikan dan selalu harus dalam kondisi pemikiran yang cukup jernih. Sekalipun kalau kita kalut, kita risau, kita gelisah, tetapi segala pemikiran yang dapat mengkacau kejernihan pikiran kita itu patut kita harus singkirkan. Dengan cara bagaimana cara menyingkirkannya? Kita harus keluarkan dari pemikiran kita. Kalau saya pribadi biasanya menulis catatan gitu. Saya catat di HP saya beberapa negative thoughts, negative thinking saya menulis apa-apa saja kerisauan-kerisauan saya, dan kemudian saya melihat kemampuan saya mengatasi risau tersebut, bisa atau tidak, atau kemudian saya harus membutuh bantuan orang lain. Jadi kita membangun sistem, kita coba menyesuaikan sendiri pada situasi yang kemungkinan kita berhadapan, berbagai macam kemungkinan. Seorang psikolog tokoh perempuan dari Amerika, seorang muslimah sana, cukup terkenal, namanya Yasmin Mogahed, ya. Dia menyampaikan bahwa sebenarnya ketahanan atau resilience-nya itu sangat berbeda dengan rasa mati rasa atau ketidakpedulian ya, atau rasa cuek ya, atau rasa mengabaikan dan sebagainya. Tetapi justru sekalipun dia berjatuhan, dia tahu kemudian bagaimana dia harus bangun dan bangkit kembali dan berjalan dengan situasi yang kadangkala kita merasakan sendiri ya. Kadang kalau kita jatuh gitu, terus lutut kita terkoyak sedikit berdarah, tetapi kita ingin tetap berjalan. Kalau tidak berjalan, maka kita tidak akan mencapai tujuan. Dengan kondisi yang tidak nyaman itu, kita tetap melakukannya sehingga tidak membuat kita kemudian jatuh terus tidak bisa berbangkit. Tapi justru dengan itu dan kemudian ketika kita tahu luka kita masih kita bisa jalani secara sendiri, maka kita jalani. Tapi kalau kemudian tidak dan memerlukan bantuan, ya kita harus bantu. Tetapi biasanya kalau apa yang kita lalui tidak terlalu berat sekali, saya kira itu kita bisa lakukan secara sendiri. Jadi keep moving forward itu sangat penting ya, semangat untuk melihat tujuan kita, pencapaian kita, arena kita, dan sebagainya adalah bagian daripada poin daripada membangun ketahanan diri kita untuk lebih baik. Jadi di awal-awal ketika COVID itu terjadi, kami bertanya, kami mendiskusikan, saya diskusikan sama beberapa teman-teman saya di tahun 2017, saya terlibat di dalam suatu simulasi global chain terkait antisipasi influenza flu burung, karena kita punya riwayat di tahun 2003 sampai tahun 2006 kita pernah terlibat dalam penanggulangan flu burung. Ada kemungkinan itu akan terjadi. Jadi pada tahun 2017 bersama WHO, WFP, sama ke Pusat Krisis Kesehatan kami melakukan simulasi dan melihat berbagai entry point di negara ini. Banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan bermunculan di dalam simulasi itu dan saya meminjam dari pertanyaan-pertanyaan simulasi itu untuk diri saya dan keluarga saya. Sekarang bermunculan isu terkait Wuhan di bulan Desember. Dan rupanya di grup WhatsApp MDMC cukup ramai sebenarnya sudah membicarakan di bulan Januari karena sudah melihat penggerakannya sudah masuk ke beberapa diantaranya kayak Taiwan, Vietnam, termasuk Singapura dan sebagainya. Dan Indonesia waktu itu masih mengabaikan ya, mengabaikan, tidak mengakui keberadaan virus COVID dan berbagai macam denial mereka lakukan ya, termasuk katanya Indonesia COVID-nya nggak masuk karena sering doa kunut. Mungkin wakilnya yang menyatakan itu sedang revisi pernyataannya gitu. Jadi doa kunut tidak bisa sepenuhnya untuk mengusir COVID-19. Jadi hal kayak gini pun juga secara spiritual kadang kalau kita buat candaan ya Tuhan pun menguji sejauh mana candaan kita menghadapi ujian tersebut gitu. So, apa yang kita hadapi? Oh, rupanya virus. Virus ini dia akan banyak berhubungan dengan pernafasan dan sebagainya dan apa-apa saja yang kami harus siapkan dan sebagainya. Terus bila terpapar, bagaimana reaksi dan langkah kami? Saya, istri saya dan anak saya berusia 3 tahun. What's the step? Apa langkahnya? Bagaimana kemudian saya harus melakukan isolasi mandiri yang di rumah ini tidak memungkinkan.
maka saya harus mengungsi dari rumah. Kalau istri saya kena, bagaimana kemudian dengan anak saya yang waktu itu masih menyusui? Kita nggak kasih susu botol, kita tidak susu formula gitu sampai usia 3 tahun masih susu ASI gitu, tapi alhamdulillah 3 minggu ini sudah lepas gitu. Kalau anak saya yang kena, terus kemudian kemana kita harus bawanya? What's the safe place? Pernah sekali kena gejala demam berdarah di bulan April, dan beruntungnya kami bisa bawa ada bangsal yang walaupun mereka melayani COVID-19, tapi kami pastikan bahwa bangsal itu tidak ada pasien COVID-19, dan agak sedikit parno ya ketika itu membawa anak ke rumah sakit, terus situasinya COVID-19, kemungkinan terpapar ada atau tidak, berbagai macam hal yang kami persiapkan, kalkulasi ini itu, what if, what and, terus kalau iya terus bagaimana dan sebagainya gitu. Ini bagian daripada bentuk ikhtiar kami gitu. Karena Allah memberikan kita akal untuk berpikir, maka kita harus mengoptimalisasikan akal berpikir kami yang kita diberikan ini untuk mengambil langkah-langkahnya. Dan bila mana kita terpapar, apa hikmah yang kita peroleh? Dan biasanya di urusan di penanggulangan bencana kita punya istilahnya after action review. Jadi mengevaluasi apa yang telah kami lakukan dan untuk mengantisipasi masa-masa yang akan datang. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kami masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya COVID-19, sehingga pertanyaan ini belum muncul. Tetapi kita pun sudah mulai menyiapkan antisipasi terhadap gelombang Delta. Tetapi selain Delta, kami juga menyiapkan diri untuk Kappa. Katanya Kappa lebih ganas lagi daripada Delta. Selain Kappa ada lagi namanya Lambda. Ini anak cucu turunannya COVID ini bikin pening. Tapi saya tidak boleh berputus asa. Karena perintah Tuhan demikian, musuh yang kita hadapi tidak terlihat dengan berbagai macam varian keturunannya. Dan bagaimana kemudian kita harus berhadapan. Masker sekarang disuruh gandakan. Di double mask. Ada kalau saya melakukan double mask, saya jujur aja pernafasan saya tidak terlalu bagus. Terus kemudian alternatifnya ada. Dengan diskusi dan sebagainya, alhamdulillah mendapatkan alternatif terhadap mask yang saya bisa lakukan ganda tanpa mempersulit pernafasan saya ketika saya menggunakan masker itu. Kalau mau tahu masker itu apa, nanti bolehlah japri sama saya. Jadi ayat ini udah cukup jelas di dalam surat Al-Insan ya, inna hadainahu sabila imma syakira imma kafura. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberi petunjuk alamnya, kauniyahnya dalam kondisi fenomena virus ini. Bagaimana kemudian kita berhadapan? Saya justru sangat senantiasa bersyukur dengan COVID-19 ini. Saya selalu dengan berbagai macam diskusi, bahkan tadi siang diskusi saya sama FK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang dekannya adalah seorang kader Muhammadiyah, Dr. Taufik Pasya. Saya bilang bahwa COVID ini justru membongkar banyak hal yang kemudian kita harus membenahi pada diri kita dan memperbaiki sistem-sistem kerja kita. Dan ketika kita ketahui kelemahan kita sendiri, justru dari situlah kita coba mengakui, ya saya benar, saya lemah di sini dan sebagainya, mampu nggak saya upgrade sendiri dan sebagainya. Oke ya. Oke sih. Sweet dream ya. Oke. Maaf, ada anak saya mau pamitan untuk tidur. Diskusi kami itu selalu senantiasa saya selalu sampaikan, patutnya kita bersyukur, patutnya kita berterima kasih kita berada dalam sejarah perjuangan menghadapi COVID-19. Ini bagian daripada jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal sekarang kita mau mengingkarinya atau mengkufurkan. Bagi mereka yang para penikmat konspirasi adalah bagian mereka yang mengingkari keadaannya sebenarnya, mengingkari dalam artian tidak mengakui kebenaran daripada COVID-19, tapi tatkala mereka terkena dan minta pertolongan, bagaimana reaksi kita?
saya sangat emosional dalam hal ini kadang-kadang. Apakah saya akan membuka pelayanan untuk mereka, apakah saya tutup pelayanan untuk mereka? Wallahu a'lam bishawab. Kadang emosional saya kadang naik dan turun terhadap mereka-mereka yang mengingkari keberadaan COVID-19 ini. Dan saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita ya. Sebenarnya di dalam surat Muzammil itu ada satu kekuatan yang saya senantiasa menceritakan kepada adik-adik kader saya dulu sampai hari ini. Alhamdulillah terwarisi ya semangat itu. Kita punya namanya tadarus filsafat, yaitu setiap malam kita bangunnya. Jadi ketika kita tidur setelah Isya, terus kemudian bangun sekitar jam 1 malam dini hari, terus melakukan sholat tahajud bersama, dan melakukan diskusi sampai waktu duha. Terus ketika tidur pagi, kadang bangunnya siang setelah zuhur, lupa kuliah. Saya kadang-kadang adik-adik itu juga sama melakukan hal sama. Tapi ada dalam surat Muzammil ini kami mengekstrak ya, ada hikmah di dalam situ yang ada suatu pesan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kalau kita membangun di malam hari itu akan diberi suatu kekuatan yang kadang irasional, kadang irasional, saya pernah mengalami diskusi panjang selama 14 hari. Tapi baik pagi, siang, malam, kondisi tubuh saya dalam kondisi yang boleh dikatakan prima, karena secara psikologis bahagia menghadapi pada hari-hari itu. Malamnya kita secara spiritual kita meyakini yang pesan-pesan Tuhan disampaikan, dan kemudian pagi harinya kita jalani dengan baik. Di ayat 7, innalaka fin nahari sabahan tawilah. Kata-kata sabahan itu agak aneh sebenarnya. Perkataan satu. Ya, sabahan artinya berenang. Ya. Saya bertanya sama teman saya, alumni Pakistan. Dan saya bilang, kenapa Allah mengatakan kata-kata berenang di dalam ayat ini? Sesungguhnya engkau, kalau kita ekstrak satu kata ini ya, sesungguhnya engkau di siang hari itu akan berenang seperti hari Tawil itu panjang urusannya dan sebagainya. Tetapi kalau diambil terjemahan yang resmi dari Kementerian Agama, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Jadi kata-kata sabahan itu diterjemahkan dengan kata-kata urusan. Sedangkan kalau diekstrak itu sendiri, dia swim, berarti berenang. Ya. Teman saya bilang, kamu pernah tahu nggak ceritanya John F. Kennedy? Presiden yang ditembak mati di Amerika. Iya, katanya. Kenapa dia? Dia itu membangun kampanye waktu masa kampanye itu. Ada satu kisah yang selalu diceritakan oleh tim sesnya ya, tim suksesnya kepada masyarakat, pada pemilih suara, bahwa seorang John F. Kennedy ini seorang heroik sebenarnya. Apa bukti kepahlawanannya dia? Dia pernah berada di tengah-tengah laut ya, bersama temannya, dan dia menyelamatkan temannya ini berenang itu cukup berjauhan sampai menemukan sebuah pulau katanya. Maka psikologis perjuangannya dia untuk membawa temannya keselamatan itu mungkin bisa kita pinjam tafsiran ini sebagai sabahan tauhid. Artinya bagaimana di siang hari ini ya, ketika panas terik mulai dari jam 9 sampai kemudian jam 3 sore, panas-panasnya mulainya jam 11 sampai jam 1, bahkan sunnahnya kata Rasul, ada baiknya di siang hari kita istirahat, mengatur tenaga kita dan sebagainya. Itulah gambaran yang sebenarnya pekerjaan kita di siang hari. Jadi kekuatan spiritual kita itu dibangun di tengah malam. Ya, saya sering sekali bangun walaupun tidak sholat tahajud, tetapi mengerjakan hal yang lain, merasakan kekuatan itu, merasa kekuatan suatu spiritual, dan
tentunya kita sudah mendengarkan dari berbagai macam hadis ya, bahwa Allah itu turun di seperlam dan sebagainya. Kita meyakini ada rahmat di situ. Saya senantiasa berdoa ke Tuhan, adalah hamba yang paling lemah, dan bila mana saya kena musibah ini, saya tidak mampu menghadapinya. Maka mohonlah agar saya tidak diberi ujian semacam ini. Saya tidak mampu secara finansial, saya tidak mampu secara berbagai hal dan sebagainya. Maka ini akan memengaruhi iman saya padamu ya Allah. Bahkan negosiasi saya kayak dalam doa saya kayak gitu. Jadi kan di ulama-ulama zaman dahulu bahkan mendoakan, ya Allah, saya hari ini tidak memiliki makan malam untuk anak saya. Padahal hal remeh-temeh gitu. Kita mengakrabkan diri kita pada Allah dalam segala situasi yang ada. Maka kadang walaupun iman kita turun, tapi turunnya at the minimum seal ya, at the minimum floor ya. Jadi apa sih yang paling rendah sekali yang menurunkan iman kita itu sampai mengalihkan kita daripada Allah sebagainya, ya itu pun kita bisa mengukur diri. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, mengenal diri maka kita akan mengenal Tuhan kita. Jadi saya adalah kalau kita baca Al-Quran, bacalah dengan terjemahannya, dan akan lebih baik kalau kita bisa kesempatan untuk membaca tafsirannya gitu dari berbagai ulama yang lainnya. Jadi komponen resilience saya ringkas dari berbagai bacaan saya dan dari apa yang disebut sebagai mental endurance atau mental toughness. Biasanya daya tahan mental ataupun ketangguhan mental itu istilah ini dipakai oleh kalangan olahragawan ya. Ya, ada 4 komponen penting ya, yaitu mereka menyampaikan ada keyakinan diri, komitmen, self control, terus bagaimana kita mengatur tekanan, stres. Kalau kemudian saya memasukin dalam hal ini adalah niatnya kita ya, nawaitunya kita adalah seperti apa. Jadi kalau memang kita niatnya lillahi ta'ala, insya Allah kita akan selalu di bawah rahmat ilahi. Dan fokus terhadap apa yang sekecil apapun itu. Kemudian melakukan ikhtiar. Ya, ketiga, kemudian kita tidak lupa adanya keikhlasan dari hati kita dengan sifat humbleness-nya, sifat tawadunya kita itu sangat penting sekali. Karena kalau kita sombong menghadapi ujian, wallahu a'lam bishawab. So, kita memperhitungkan banyak hal ya, baik psikologis, kesehatan mental, kemudian saya teringat ya, teman saya kuat sekali mentalitas dia, tetapi kalau udah hal-hal udah keras gitu, sudah mulai mengusik ke kanan ke kiri dan sebagainya, bahkan kadang hal-hal irasional yang kadang terjadi. Dan kemudian kita mengukur juga lingkungan kita terhadap social protection ya, perlindungan sosial. Bagaimana hubungan kita sama RT, RW, tetangga yang tidak mau patuh terhadap prokes dan sebagainya, bagaimana sikap kita dan bagaimana kita tetap menjaga hubungan kita dan sebagainya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi ada beberapa hal lagi ya, matriks yang kita bisa masukkan ya. Jadi kira-kira oh ya saya sudah nggak bisa lagi melayani mereka yang anti COVID, yang tidak mengakui COVID, udah saya abaikan mereka semua dan sebagainya. Dulu saya mau meyakini mereka, tapi sekarang mungkin dakwah ajakan saya atau seruan saya hentikan dan saya mengalihkan tenaga saya untuk yang lebih baik lagi. Ketika mereka datang dan kemudian minta, ya kita mendelegasikan hal itu kepada orang lain. Saya ingin meminjam apa yang disampaikan oleh Ia Goldin ya. Dia seorang profesor Oxford dan dia seorang pendukung globalisasi ya. Dia sangat pro terhadap globalisasi. Biasanya orang-orang ini semangat hidupnya tinggi, mungkin mereka memahami sunnah Rasul ya, apa yang disampaikan bahwa beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati setelah ini, dan mereka yang kalimat yang jadi mereka pemetaan bagaimana kemudian mereka bisa survive terhadap banyak situasi yang uncertainty. Oke, terima kasih Fatih. Mohon maaf kalau suara saya kurang keras.
Dia menerbitkan satu buku namanya Rescue ya di tengah-tengah COVID-19 di tahun lalu di bulan Juni, tapi saya ambil buku dia di tahun 2019 ini, dan ini cukup menarik bagi saya. Di dalam diskusinya dia banyak membahas terkait persoalan-persoalan baik ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya, yang kemudian bagaimana mereka harus survive. Dan ini diperuntukkan sebenarnya pemerintah Inggris ya, tetapi kemudian ya sudah dia berbagi untuk siapa yang berminat untuk membacanya, dan saya sarankan untuk kemudian suatu hari ini dibedah untuk diskusikan bagaimana mereka bisa melihat 100 tahun ke depan gitu terkait surviving-nya mereka ke depannya. So way forward-nya kita, ke depannya kita mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ya, bahwa memang jangan sampai kita merusak kebahagiaan kita dengan berbagai kegelisahan. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau memang ada kekhawatiran yang kita patut menulis dan kita coba melihat kemampuan kita untuk mengatasinya. Dan selalu optimis ya, selalu berprasangka baik. Saya juga suka sekali dengan pernyataan ini ya, berprasangka baikmu kepada Allah maka kamu akan mendapatkan apa yang kau prasangkakan gitu. Jadi sekalipun reaksi saya adalah kalau saya kena COVID-19, saya sudah menyiapkan surat wasiat, saya sudah menyiapkan surat nasihat untuk anak saya, apa-apa saja harus dia ambil ya, pendidikannya dan sebagainya, bagaimana pergaulannya dia, dan bagaimana dia menatap masa depan tanpa ayahnya, terus bagaimana dia tetap berkhidmat kepada ibunya. Gimana kemudian kalau dia ketemu sama ayah tirinya? Saya juga dalam tulisan itu juga saya siapkan gitu dan sebagainya. Itu bagian daripada resilience anak saya ke depannya gitu. Di apa yang saya ingin bangunkannya dia dan sebagainya. Jadi selalu berprasangka baik dan sebagainya, dan apa yang kejadian yang lalu ya cukup kita cukupi. Kalau memang harus ada kita menoleh lagi ke belakang ya kita ambil apa yang kita bisa antisipasi untuk kedepannya. Tapi jangan terlalu lama melihat atau nostalgia dengan keadaan. Jadi kita harus positif dengan lihat masa depan terus menerus. Saya akhiri ya dengan dari surat Al-Maidah ini ada kata kunci sebenarnya. Akhirnya sesungguhnya telah datang padamu cahaya dari Allah ya. Jadi saya teringat dengan hadisnya Tirmizi ya. Ittaqu bi firsatil mu'min fa innahu yara bi nurillah. Jadi waspadahilah kalian terhadap firasat seorang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya ilahi. Jadi ini sangat penting sekali ya di dunia orang-orang tasawuf ya, dan kalau para hadirin pernah berkesempatan untuk membaca berbagai buku tasawuf, saran saya diawali dengan buku tasawufnya Buya Hamka ya, tasawuf modern ya. Jadi sebenarnya kita itu akan dicerahkan. Kita kan selalu mengatakan gerakan pencerahan di Muhammadiyah dan sebagainya, tetapi bagaimana menjabarkan gerakan pencerahan ini belum dalam tataran operasional ya. Kadang saya dalam ya gerakan pencerahan ini sama dengan gerakannya Illuminati sebenarnya, mereka juga penggerakan pencerahan gitu. Tapi kalau di dunia tasawuf justru pencerahan kita adalah ketingkatan ketakwaan kita ya. Jadi semakin kita tingkat level keimanan kita dengan baik, semakin dekat cahaya ilahi itu pada kita, dan semakin Allah itu akan memberi keterangan-keterangan bagaimana kita menghadapi berbagai masalah. Jadi menyelesaikan permasalahan itu kita diajarkan bagaimana mengawali suatu pemusyawaratan dengan doa. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, ilhamkan akulah padaku petunjukmu, wa'izni min syarri nafsi, dan jauhilah aku dari hasrat hawa nafsuku, kejahatan syahwat ini gitu dan sebagainya. Jadi kadang ya itu ini bagian daripada membangun resiliensi, dan ini adalah resiliensi dalam Islam. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Malik atas pemaparan materinya, tentu menarik pembahasannya malam hari ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita masuki
sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau langsung bertanya melalui kolom chat yang tersedia. Kami persilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Tidak ada pertanyaan, nggih? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Malik atas materinya malam hari ini, menguatkan pemikiran kita. Ini juga menambah hasanah keilmuan kita sehingga kita bisa meningkatkan daya juang kita untuk berjuang selalu dalam Islam. Baik, marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi mandiri, yang sekarang sedang sakit. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah sehingga terus diberikan kesehatan sehingga kuat untuk bermanfaat bagi orang lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa mayastun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Abdul Malik. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mas Malik. Terima kasih Mas Malik ya. Sama-sama Bu Dr. Eko Rini. Iya, maaf aku menyimak aja soalnya double. Dobelan yang lain. Gak apa-apa nih Bu. Materinya di-share dong. Boleh saya jadikan PDF Iya. biar mudah dibaca. Di setting Pak. Oke. Kolom setting. Ya, rekor ini Lagi Double. apa double biasa. Ada double. Double karo rapat takmir gamping. Bangunan masjid. Oh, Saya sorry double Sumatera Barat vaksinasi. mau vaksin ya? Vaksinasi